Halo teman-teman, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sel volta nih. Apa sih itu sel volta? Tapi sebelumnya kita tunggu. Sebelum kita membahas sel volta, sebenarnya sel volta itu merupakan bagian dari sel elektrokimia. Apa saja sih bagian-bagian dari sel elektrokimia itu? Nah, bagian-bagian dari sel elektrokimia itu yaitu ada dua, sel volta dan sel elektrolisis. Nah, sudah tahu kan bagian-bagiannya? Tapi sekarang di sini kita akan lebih menjerumus ke sel volta. Apa sih itu sel volta, teman-teman? Nah, sel volta merupakan sel yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Merupakan reaksi spontan. Nah, contoh dari sel volta adalah aki, baterai kering, dan li-ion. Oke, di sini kita langsung saja nih, mengapa reaksi sel volta itu disebut sebagai reaksi spontan. Nah, di sini coba kita lihat. Pada reaksi atom ini, kita akan membahas dua atom yang sering digunakan pada pembuatan sel volta. Yang pertama ada Zn, dan ada Cu, tembaga. Misalkan kita taruh ion tembaga 12 di dekat atom Zn. Secara natural, elektron akan berpindah atom Zn ke ion Cu12. Lalu, apa sih yang terjadi? Nah, atom Zn yang awalnya berbelok 0 akan menjadi 12. Dan Cu yang awalnya berbelok 12 akan menjadi 0. Atom Zn tadi kehilangan elektronnya, membuat dia mengalami oksidasi yang menjadikannya reduktor terhadap ion Cu. Sedangkan ion Cu mendapatkan elektron dari Zn yang membuatnya mengalami reduksi sekaligus oksidator terhadap Zn. Karena reaksi ini terjadi secara spontan, maka reaksi ini disebut reaksi natural. Tentunya reaksi natural itu disebut reaksi redoks spontan. Nah, mengapa sel volta itu disebut reaksi redoks spontan? Karena hal yang berkaitan seperti tadi. Oke, kita lanjut. Kenapa sih ion Cu yang mengambil elektron dari Zn dan bukan sebaliknya? Karena Cu mempunyai kekuatan lebih untuk menarik elektron ketimbang Zn. Kok bisa tahu sih Cu lebih kuat daripada Zn? Jadi di materi sel volta ada yang namanya Dirac volta. Dia merupakan urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial listrik mereka. Cu terletak di sebelah kanan Zn sehingga potensial listrik lebih tinggi daripada Zn. Dari sini kita ketahui kenapa Cu mengambil elektron Zn dan sebaliknya. Cara kerja sel volta. Misal di sini kita punya dua larutan, ZnSO4 dan CuSO4. Lalu kita taruh sepotong logam Zn dan sepotong logam. Kedua potongan logam ini disebut elektroda. Dalam reaksi ini, potongan logam Zn disebut dengan anoda, yaitu sebutan untuk elektroda tempat oksidasi terjadi. Sedangkan potongan logam Cu disebut dengan katoda, yaitu sebutan untuk elektroda tempat reaksi reduksi terjadi. Nah, antara kedua potongan logam ini kita hubungkan dengan kabel. Dalam sel volta juga terdapat jembatan garam yang fungsinya sebagai penyeimbang larutan. Tetapi di sini tidak saya perlihatkan dulu agar lebih fokus ke reaksi Zn dan Cu. Sekarang kita zoom sel volta ini sampai kelihatan atom-atom atau penyebabnya. Nah, bisa dilihat kan susunan atom Zn ini adalah pinggiran dari potongan logam yang sama halnya dengan atom Cu. Sedangkan ion Zn12 dengan Cu12 adalah bagian dari larutan sulfat. Nah, udah pada tahu kan? Cu12 itu lebih cenderung menarik elektron ketimbang Zn. Nah, karena reaksi
redoks antara Zn dan Cu12 berlangsung spontan, maka secara natural Zn akan melepas 2 elektron. Kedua elektron tersebut bergerak dari potongan logam seng menuju potongan logam tembaga melalui kabel. Nah, masih ingat kan definisi listrik? Ya, pergerakan elektron adalah bagian yang bukan listrik pada sel volta. Sebentar ya, kita lanjut ke reaksinya. Karena melepaskan 2 elektron atom Zn berubah menjadi ion Zn2+. Dan ada fakta penting yang harus kalian semua tahu. Nomor 1, atom netral tidak bermuatan akan cenderung membentuk logam padat. Dan yang nomor 2, ion logam cenderung larutan dalam air. Karena Zn2+ sudah bermuatan otomatis, dia akan larut dalam air mengikuti teman-temannya yang ada di larutan seng sofa tadi. Kita lanjut ke pergerakan elektron yang tadi. 2 elektron tadi akhirnya sampai di potongan logam Cu karena di larutan ada ion Cu2+ bertebaran. Mereka haus akan elektron. Salah satu dari mereka bakal mendekat ke potongan logam buat nyamperin 2 elektron sumbangan Zn tadi. And boom, dia berubah menjadi atom netral Cu. Berdasarkan fakta tadi, lama-kelamaan potongan logam seng akan menipis karena bakal banyak Zn yang larut ke larutan dan sebaliknya. Potongan logam tembaga akan menebal karena makin banyak ion Cu2+ yang jadi netral dan gabung di bagian dari potongan logam. Sekarang kita coba deh reaksi dari seng dan tenaga tadi. Dimulai dari sel awalnya Zns adalah bagian dari potongan logam, maka Zn adalah solid. Zn pun melepaskan 2 elektronnya yang menyebabkan teroksidasinya bilox naik 2+, dan dia juga larut ke larutan yang membuat menjadi IQ. Bagian dari potongan logam yang membuat menjadi sebuah solid. Sering juga dalam sel volta diharuskan untuk menulis notasi selnya. Secara simbol notasi sel merupakan bagian dari reaksi tadi. Cara penulisan dari anoda atau yang teroksidasi Zn, solid teroksidasi menjadi ZnIQ dengan bilox 2+, cuaki dengan bilox 2+ tereduksi menjadi solid. Sekian ya video dari saya, bye bye.